Para Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Journey of Chongzi yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wang Yu yang saat ini sedang dipenjara di sebuah pulau milik sekte Qinghua. Ia sengaja dikurung di sana karena semua sekte ingin menangkap Zhu Hao dan Wang Yu sebagai umpannya, karena mereka tahu kalau Wang Yu merupakan kekasihnya Zhu Hao. Lalu tak lama kemudian Zhu Hao pun datang ke sana dan berada di atas penjara tersebut dengan mengatakan kalau laut Qinghua memang begitu indah. Di malam harinya, Ting Er yang menemui Guru Yinfan. Di sana ia memohon kepada sang guru untuk ia dijadikan muridnya. Namun di sini Guru Yinfan menolaknya karena ia hanya bisa menerima satu murid saja. Ting Er yang merasa kecewa kepada sang guru. Kenapa ia diselamatkan di saat itu? Apabila memang sang guru tidak ingin ia dijadikan sebagai murid. Lalu Guru Yinfan menjawabnya jika ia menolongnya karena atas dasar dari permintaan Chongzi. Dikarenakan seorang dewa seharusnya tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan manusia di saat itu. Ting Er yang begitu sedih, ia pun langsung pergi dari sana. Hingga keesokan paginya, Chongzi yang masih berada di sekte Chonghua, ia pun bertanya kepada Zuzu mengenai keberadaan gurunya. Dan Zuzu menjawabnya jika sang guru sedang sibuk dan ia ditugaskan olehnya untuk menjaga Chongzi. Mendengar hal itu, Chongzi pun memberontak, yang seketika Zuzu langsung memberikan kekuatan spiritual agar tubuhnya Chongzi tidak bisa bergerak. Kembali kepada Zhu Hao yang menyerang para penjaga sekte Qinghua, dan kedatangannya ke sana memang ingin membebaskan kekasihnya itu. Namun Wang Yu justru menyuruh Zhu Hao untuk segera pergi dari tempat ini karena sebentar lagi para dewa akan datang ke sini untuk menangkapnya. Setelah mereka keluar, Yinfan bersama para dewa lainnya pun datang untuk menangkap Zhu Hao. Dan di sana Yinfan sesaat bertanya kenapa Zhu Hao seperti ini. Dan Zhu Hao menjawabnya seharusnya Yinfan sudah tahu alasan dirinya seperti ini, dikarenakan ia telah memegang pedang Raja Iblis. Hingga pada akhirnya pertarungan singkat pun terjadi dan Zhu Hao bersama Wang Yu berhasil kabur dari sana. Kembali kepada Chongzi yang saat ini sedang dikurung di dalam kamar oleh Zuzu. Alasan Zuzu melakukan ini karena ini sebuah perintah dari Guru Yinfan, karena mereka takut Chongzi yang terluka jika ikut dengan Guru Yinfan yang sedang merencanakan penangkapan terhadap Zhu Hao. Sesaat Chongzi mendengar suara seseorang yang sedang mengobrol, yang ternyata itu merupakan Zhu Hao dan Wang Yu. Di sini Wang Yu meminta Zhu Hao untuk tidak menemuinya lagi karena akibat Zhu Hao seperti ini, ia dan saudara seperguruannya menjadi korban. Chongzi yang mendengar percakapan mereka, seketika Zhu Hao pun menyadarinya dan langsung menariknya dari kamar tersebut. Lalu tak lama kemudian, Yinfan pun datang ke sana dan langsung menyerang Zhu Hao. Chongzi yang terluka parah lalu diobati olehnya. Di sini Yinfan pun merasa bersalah karena Chongzi yang tidak pernah ia ajari teknik bela diri selama ini, sehingga Chongzi terluka. Di tempat lain, terlihat Muyo yang sedang bermeditasi. Tiba-tiba ia kedatangan para dewa dari sekte Qinghua, sehingga ia pun ditangkap oleh mereka. Singkatnya keesokan harinya, Chongzi yang sedang merenung sendirian di luar sana. Sesaat ia mengatakan kalau ia sangat tidak berguna. Lalu Yinfan pun datang ke sana dan Chongzi meminta sang guru untuk ia diajari teknik bela diri karena ia tidak ingin selalu di belakang sang guru. Mendengar hal itu, Yinfan pun menerima permintaan tersebut dan membawanya ke suatu tempat.
yang dimana tempat tersebut merupakan aula senjata milik Sekte Nanhua, dan di sana semua murid boleh memilih senjata yang akan dipakainya. Chongzi yang memilih sebuah pedang lalu bertanya, menurut sang guru senjata apa yang cocok untuk dirinya. Infan pun menjawab dikarenakan Sekte Nanhua mereka merupakan sebuah sekte pedang, karena pedang itu tajam dan lebih mudah melakukan serangan. Namun bukan hanya pedang saja yang bisa melakukan hal itu. Semua senjata yang digunakan dengan baik membuat senjata tersebut juga akan menyatu dengan tuannya. Lalu Chongzi meminta sang guru untuk memilih senjata yang cocok untuknya, dan Yinfan pun langsung mengambil senjata tersebut, yaitu sebuah tongkat pendek yang dilapisi sebuah baja yang mampu mengendalikan semua arah serangan jika Chongzi bisa menguasainya. Setelah itu Chongzi pun langsung mempelajari dan mengendalikan tongkat tersebut. Walaupun gagal berkali-kali, namun akhirnya ia pun berhasil terbang seperti para murid lainnya. Sedangkan di sisi lain, Yinfan yang mendapatkan kabar jika Wang Yu yang merupakan kekasihnya Zhu Hao telah ditangkap kembali oleh pasukan milik Ketua Ming. Oleh karena itu mereka pun melakukan rencana lagi agar Zhu Hao bisa ditangkap dan mengetahui alasan kenapa Zhu Hao mengkhianati mereka dan masuk ke dalam klan iblis. Yinfan kemudian menemui Chongzi dan memberikan sedikit kekuatan kepadanya dikarenakan ia yang akan kembali ke Sekte Qinghua untuk menemui Wang Yu yang saat ini sudah ditangkap kembali. Oleh karena itu ia yang tidak bisa menjaga Chongzi, ia pun memberikan kekuatan itu agar Chongzi bisa menjaga diri, lalu memintanya untuk kembali ke pavilion. Singkatnya ketika ia sampai di sana, ia pun langsung meminta para murid untuk melepaskan ikatan itu dari tubuh Wang Yu. Seketika Zhu Hao pun datang dan kembali menolong kekasihnya itu hingga membawanya pergi dari sana. Terlihat Zhu Hao yang membawa Wang Yu ke sebuah tempat pemandian di atas puncak Gunung Nanhua untuk mengobati luka di dalam tubuhnya itu. Sesaat ia merasa kasihan terhadap kekasihnya tersebut dikarenakan akibat dirinya membuat wanita yang ia cintai menjadi menderita. Di sisi lain, tak jauh dari sana, Chongzi yang merasa bosan dan tidak ingin kembali ke pavilion. Lalu ia pun berjalan-jalan untuk menuju ke atas puncak Gunung Nanhua untuk melihat pemandangan sekte dari atas. Dan sesaat ia pun kembali mendengar percakapan seseorang yang ia anggap itu merupakan Zhu Hao dan Wang Yu. Terlihat di sana Wang Yu meminta Zhu Hao untuk meninggalkan sekte ini dan jangan kembali menolongnya jika nyawanya ingin selamat, karena ia bersama Zhu Hao tidak akan bisa kembali lagi seperti dulu dikarenakan Zhu Hao yang saat ini sudah menjadi seorang iblis, bahkan sudah membunuh 3.000 murid dari sekte Nanhua ini. Chongzi yang melihat mereka, sesaat ia mengingat kalau Zhu Hao merupakan seorang dewa abadi yang dulu pernah menyelamatkannya. Dan Zhu Hao yang menyadari kalau ada pengintai di sana, ia pun langsung menangkap Chongzi. Chongzi yang sudah mengetahui identitas dari Zhu Hao, ia pun mengatakan kalau ia merupakan seorang pengemis yang dulu pernah Zhu Hao selamatkan. Di sini ia tidak percaya jika sekarang Zhu Hao sudah menjadi seorang iblis dan mengkhianati sektenya sendiri. Lalu tak lama kemudian, Yinfan pun datang dan berhasil melepaskan segel tersebut dari tubuhnya. Yinfan yang selalu mengetahui keberadaan Chongzi, dikarenakan di tangan Chongzi memiliki sedikit kekuatan milik Yinfan, sehingga ia selalu tahu di mana Chongzi berada. Di sini Zhu Hao sangat terkejut kalau sekarang Yinfan sudah menjadi seorang guru, namun ia juga memberitahukannya
kalau Chongxi masuk ke sekte ini itu berkat dirinya. Dikarenakan dulu ia pernah bertemu dan menolongnya. Bahkan ia meminta Chongxi ini untuk masuk ke dalam sekte Nanhua jika ingin memiliki kekuatan untuk menjaga diri. Namun ternyata anggapan ia salah. Chongxi sampai saat ini hanyalah seorang murid biasa yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Lalu Zhou pun menjelaskan kepada Chongxi kenapa gurunya itu tidak mau mengajarinya. Dikarenakan di dalam tubuh Chongxi memiliki kekuatan iblis. Dan setelah mengatakan itu, ia bersama Wang Yu pun pergi dari sana. Di sini sang guru yang sangat marah kepada Chongxi dikarenakan sudah melanggar perintah untuk tidak keluar pavilion tanpa izin. Ia pun langsung memintanya untuk berlutut dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kedua kalinya. Hingga singkatnya malam hari pun tiba. Terlihat Chongxi yang mendapatkan hukuman berlutut tanpa henti sampai sang guru mengizinkannya berdiri. Lalu di pagi harinya, Chongxi yang masih berlutut dan terlihat jelas tubuhnya begitu lelah. Tak lama kemudian Muyu pun datang ke sana dan meminta maaf karena ia tidak bisa menolongnya. Dan Chongxi pun menjawab kalau ini merupakan kesalahannya sehingga ia harus menjalankan hukuman ini. Memang ia merupakan seorang murid yang tidak berguna karena baru semalam ia berlutut, kakinya sudah kesakitan. Apalagi nanti ia menjadi seorang dewa yang jika mendapatkan kesalahan, maka ia harus dicambuk sebanyak 100 kali. Dan mungkin ia yang tidak ditakdirkan menjadi seorang dewa. Bahkan ia saat ini sudah mengetahui alasan sang guru yang tidak mau mengajarinya teknik spiritual. Dikarenakan di dalam tubuhnya ini terdapat kekuatan iblis yang bisa menghancurkan ke-6 alam. Setelah Muyu pergi dari sana, Chongxi terus menjalankan hukumannya hingga malam pun tiba. Namun di malam kedua ini, ia yang sudah tidak kuat menjalani hukuman, akhirnya ia pun pingsan. Sampai di pagi harinya, Chongxi yang belum sadarkan diri, sang guru pun datang ke sana yang langsung mengobatinya dan mengajaknya untuk kembali pulang ke pavilion. Kembali kepada mereka berdua yang terus berjalan dan entah kemana tujuan mereka ini. Lalu Wang Yu seketika berhenti dan menjelaskan kalau tempat ini sangatlah aman dan menyuruh Zhou untuk pergi. Karena tempat ini sangatlah jarang dilewati oleh sekte Nanhua. Dan ini merupakan tempat yang cocok untuk perpisahan mereka berdua. Kemudian ia pun memotong rambutnya dan memberikannya kepada Zhou yang merupakan sebagai tanda kalau ia dan Zhou tidak memiliki hubungan lagi dan berpisah selamanya. Karena ini jalan satu-satunya jika mereka berdua tetap ingin hidup. Namun jika Zhou ingin mempertahankan cintanya dan masih menginginkan dirinya, Zhou harus menjadi dewa kembali atau menjadi orang biasa, baru ia akan menerimanya kembali. Dengan mendengar hal itu, Zhou pun langsung ke alam iblis dan bertanya kepada Tianxi bagaimana caranya jika ia kembali menjadi seorang dewa. Tianxi hanya tertawa mendengarnya. Seharusnya Zhou menjadi bangga memiliki pedang dan kekuatan Raja Iblis. Namun kenapa ia ingin kembali menjadi seorang dewa? Lalu Tianxi pun memberitahukannya jika memang Zhou ingin kembali menjadi seorang dewa, ada sebuah syarat. Namun tidak kemungkinan Zhou tidak akan menjadi seorang dewa, namun menjadi seorang manusia biasa yang kehilangan kekuatan. Mendengar hal itu, Zhou pun menerima syarat tersebut. Dan Tianxi pun menyuruhnya untuk Zhou harus menculik Chongxi dan membawanya ke sini. Karena Chongxi yang memiliki kekuatan iblis akan menjadi lebih kuat lagi. Agar klan iblis menjadi kuat untuk melawan klan dewa. Hingga keesokan paginya, terlihat Chongxi yang bangun dari tidurnya. Lalu ia pun merasa tubuhnya sudah baikan setelah 2 hari 2 malam mendapatkan hukuman untuk berlutut oleh sang guru. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang murid senior yang bernama Mei Er. Kedatangannya ke sana hanya ingin memberitahukannya
tentang Qin yang mendapatkan hukuman untuk bermeditasi di puncak Gunung Nanhua. Sementara Muyu yang merupakan murid pertama di sekte ini sekaligus merupakan kepala murid mendapatkan hukuman dicambuk oleh para dewa. Mereka berdua mendapatkan hukuman dikarenakan membiarkan Chongzi keluar wilayah sekte ini. Hal itu membuat Chongzi sangatlah terkejut yang seharusnya mereka tidak mendapatkan hukuman itu karena ia sebelumnya memang sudah di luar bersama sang guru di saat itu. Para dewa tidak mau apapun alasan tersebut karena siapapun yang saat itu menjaga gerbang sekte, maka merekalah yang harus mendapatkan hukuman itu. Dengan mengetahui hal itu, ia pun langsung meminta maaf kepada Qin dan memberinya beberapa kue yang sebelumnya ia buat. Namun di sini Qin tetap saja melarang Chongzi untuk keluar karena ini merupakan sebuah aturan. Jika guru Yinfan tahu Chongzi keluar pavilion lagi, maka hukuman Chongzi akan lebih berat dari sebelumnya. Di sini Chongzi tidak peduli. Yang terpenting ia bisa menemui Qin dan meminta maaf. Bahkan ia bersumpah akan membantunya suatu saat nanti jika Qin dalam kesulitan. Lalu setelah itu ia pun pergi berpamitan dikarenakan ia yang ingin menemui Muyu. Hingga di malam harinya, Chongzi yang pergi ke aula leluhur karena ingin menemui Muyu di sana. Dan akhirnya ia pun berhasil menemuinya dan langsung meminta maaf kepadanya. Dikarenakan atas dirinya yang tidak memperdulikan orang lain, membuat Muyu dan Qin terkena hukuman. Bahkan Muyu yang diberhentikan jabatannya sebagai kepala murid. Lalu ia pun memberikan sebuah obat untuknya dikarenakan baju Muyu yang terlihat banyaknya bekas darah akibat cambukan tersebut. Lalu Muyu pun berterima kasih kepada Chongzi karena sudah memperhatikannya. Ia pun meminta Chongzi untuk kembali ke pavilion dan menjaga diri baik-baik karena ia tahu kalau Chongzi datang ke sini tanpa seizin guru Yinfan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.